Alciano Mali Remix. Sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah atau beribadah, silahkan sholat dan belajar dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Komentar dan mari kita saksikan ronde pertama dari Grand Final Piala Presiden Esports 2021. Yes, dan kita bisa ngeliat di mana ada satu tingkat kemiringan pesawat yang masih cukup umum dan masih cukup seimbang juga. Kita bakal lihat gimana teman-teman dari MK mulai turun ke daerah hanggar, dan di sebelah Clock Tower ada yang mengisi. Dari catatan yang gue milikin harusnya MK bermain di daerah Clock Tower. Pilar dan juga RBL yang akan ditataki oleh mantap kali Exaslan dan harus plus di posisi ke-8 dan 7 Skyla. Gak selesai sampai di situ karena AP yang memiliki satu grounding cukup kuat berhasil menumbangkan Iko Esports kali ini. Teman-teman dari komunitas Purgatory, here we go. Here we go. Sudah ada beberapa tim yang drop dari pesawatnya dan terlihat dengan jelas Blue Zone ada di area Crossroads Skyla. Tapi Yes. kalau misalkan ngomongin cross apapun, gue rasa ada sedikit ini ya, miss penglihatan. Aduh, kayaknya ada orang, tapi nggak apa-apa deh, tembak dulu tipis-tipis, siapa tahu orang beneran. Atau bukan orang ternyata. Waduh itu kira-kira Siapa siapa tuh? Tapi kali ini dari teman-teman Dewa United, ini yang gue suka nih. Dewa United finally balik ke drop zone awal mereka, Brasilia Tengah. Betul. Dan ini menunjukkan kalau mereka ingin bermain selayaknya mereka harus bermain dan zonanya. However, bakal bermain ke daerah utara. Ini yang gue suka sih, karena lu bisa lihat ternyata Brasilia aja nggak ke cover semuanya, Mak. Brasilia nggak ke cover, Itu tapi yang kalau sangat ngomong- penting. Itu dan ini mau gak mau semua tim yang berada di Brasilia harus perang terlebih dahulu Ya. kalau mereka mau rotasi dengan nyaman. Ya. Dan bunyi tembakan udah mulai kedengaran dari sana sini, apalagi dari Wah. notification kill. Dudes sudah mulai berulah, ada knockdown lagi dan lagi. Kujapu menyusul mencari knockdown, dan itu dia Galaxio 22KF yang di ronde sebelumnya mendapatkan Buya. Di ronde kedua ini mereka harus dipulangkan di posisi ke-12. Di posisi ke-12, dan seperti yang udah gue bilang ya, sebenarnya mereka nggak cukup aman kalau sang macan memakan raja. Aduh, itu dia. Tapi ngomongin soal makan memakan, gue melihat Bonafide sang King Kong udah mulai Hey. makan juga. 1 poin kill sudah berada di tangan mereka. Black yang bukan pembalap mulai masuk ke dalam rumah, coba setup dulu bersama kawan-kawannya, tukar-tukaran informasi untuk memastikan strategi terbaik untuk melawan siapa di depan mereka. Iko masih ada di depan mereka, tapi ternyata seorang Iko Dudes berhasil ditumbangkan, dan Bonafide kali ini gue rasa bakal mengkonfirm 2 poin elimination yang mereka milikin karena pergerakan dari 2 orang lainnya sudah mulai dikikis. Koja juga cukup sekarat, dan Calvin MW berhasil ditumbangkan, menyisakan 1 orang aja, yaitu teman-teman dari Iko Dudes dan juga Ombak. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka karena situation bakal menjadi 4 lawan 2. 1 granat mulai dibakar, dilempar ke arah depan, cukup mengenai Dudes atau tidak, tapi ternyata masih belum, Abigail. Masih belum kena, tapi Gustavnya juga sudah kehilangan setengah HP, bahkan disusul oleh Black yang masih bisa berlindung di balik glue wall yang sudah di-setup sama mereka. Iko udah mulai sabar sedikit karena mereka tahu mereka kehilangan setengah manpower ya, but it's okay. Yang penting defensif dulu, cek area sekitar. Cuma masalah dari Bonafide, apa yang mereka lakukan? Perlahan demi perlahan mereka memperkecil jarak antara 2 tim ini. Granat saling diadu lagi, glue wall mulai ditambal satu persatu. Iko masih survive dengan setengah manpower mereka yang tersisa, Skyla. Ya, masih coba untuk survive, dan gue ngelihat pergerakan yang cukup bagus dari Bonafide, di mana mereka nggak mau terlalu memaksakan, mereka tetap disiplin, dan justru kali ini peperangan yang sudah terjadi membuat seorang Gustav berhasil ditumbangkan menggunakan 1 granat yang sangat bagus dari seorang Dudes. Coba untuk dilempar granat, bahkan 2 orang berhasil ditumbangkan kali ini, bakal menjadi situation 2 lawan 2. Seorang Bonafide, Calvin MW coba untuk melakukan satu inisiasi untuk bertahan, dan granatnya mungkin dilempar lagi dan menumbangkan 3 orang sekaligus, menyisakan 2 orang aja. Bonafide, Black bakal coba untuk bertahan dari gempuran 2 orang, Dudes dan juga Ombak, Abigail. Betul sekali, tapi Dude sudah mulai sekarat dan Black masih bertahan. Tapi Iko berhasil mempertahankan seorang Dude dan akan dikasih distraksi lagi kepada seorang Black yang harus bertahan seorang diri. Tapi ada mara bahaya yang mulai datang lagi karena ada siapa? Ada Mobles, tapi Iko meskipun kehilangan setengah manpower dan mereka berhasil menumbangkan sang King Kong. King Kong yang belum mengamuk, Skyla. Masih belum mengamuk, tapi justru
peperangan yang terjadi memancing teman-teman dari OBS untuk menjadi third party. Tapi Betul. dari sisi lain Dewa Rain berhasil menumbangkan seorang Hawks. Bakal menjadi kondisi 2 lawan 2. Dan ini nggak bisa ditahan lagi. Iko lagi membara. Bakal menjadi satu jawaban yang cukup Maju. penting. Karena 2 lawan 1 gak cukup kuat. Andriki berhasil menumbangkan lawan Abigail. Betul sekali Iko, hanya tersisa satu karena Dudes tadi berhasil mendapatkan knockdown, tapi ada backup yang bagus dari Obes dan sekarang Obes meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan, mereka masih bisa survive, masih bisa bernafas sedikit lega. Pertama, mereka udah mulai jauh dari pertempuran. Yang kedua, mereka punya resource yang kita bakal pergi ke map padang pasir yang panas banget, sepanas panggung Piala Presiden Esports 2021. Kita udah dengar tadi kan saat fight terjadi teriakan-teriakan yang paling kita rindukan. Anyway, pesawatnya Skyla udah membelah map. Kalau bahasanya Manggis Kun baik. Orang terkena knockdown itu bakal menjadi akhir untuk EVOS. Tapi kali ini BFD juga udah berhasil di knockdown oleh seorang Dudes nampaknya Abigail. Apakah bisa diselamatkan? Kita belum tahu, tapi notification kill berkata bahwa sebenarnya Hans sepertinya masih bisa diselamatkan. Notification kill mulai berjalan lagi. Iko pun sama, mulai berjalan mendekat sedikit demi sedikit menuju objektif selanjutnya. Apakah compound, apakah circle? Tapi di depan mereka sudah ada tim yang mencoba mengganggu. Iko 1 kill di tangan, masih mencari lebih karena kenapa? Kurang. Iko Dos mulai memotong tembakannya, double barrel di tangan, coba pasang gluonya. Skill awak pun diaktifkan, tapi belum ada lagi red knock ataupun damage yang dilakukan oleh kedua belah pihak tim. Yes, masih coba untuk melakukan reset lagi. Bonafide udah cukup sekarat dari kejauhan. Ada Jojo juga udah melakukan 1 tembakan, tapi My Putra gak bakal tinggal dia begitu saja. Karena tembakan demi tembakan juga sudah langsung dia lantarkan ke arah depan. Iko bakal coba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Suns yang hanya tersisa 2 orang. Langsung di komen ke arah depan. Black berhasil menumbangkan lawannya, menyisakan seorang Bara. Dan kali ini langsung disabet oleh Sabit seorang Bara. Let's go. Iko menyisakan 4 orang dan masih cukup lengkap. 12 orang yang bertahan kali ini. Bakal coba adu mekanik. Itu dia adu mekanik, tapi itu dia Black juga dari Bonafide. Dia bukan pembalap di real life, tapi dia pembalap di dalam map kalah hari ronde ketiga Piala Presiden Esports 2021. Iko ternyata masih survive dengan 4 member yang tersisa, tapi berhasil mendapat 1 poin kill lagi. Dan sekarang mereka akan mencari lebih sambil berpikir keras bagaimana caranya masuk ke dalam circle yang sudah dijaga dengan ketat oleh tim The Pillar. Yes, kali ini juga ternyata Iko bakal menjadi salah satu tim yang tidak diuntungkan karena diapit oleh 3 tim sekaligus. Tapi dari kejauhan Chelsea berhasil menumbangkan lawannya. Tembakan 1 covering fire yang cukup bagus, mendapatkan 1 hit yang langsung connect ke arah lawannya. Dan kali ini My Putra coba untuk melakukan reset granat, tapi malah 1 orang. Iko berhasil menumbangkan lawannya, menyisakan 3 orang aja. Setup granat dari sebelah kanan dan sebelah kiri bergerak, dan itu dia pergerakan dari Iko Dudes. Oh my god, 6 poin eliminasi Abigail. 6 poin eliminasi dan sekarang di depan mereka ada 1 tim yang mencoba menyeberang. Apakah mereka bisa menyeberang? Tapi sulit sekali karena Iko Dudes sudah banyak banget tingkahnya. Iko Esports mulai mengamuk dan mencoba merajai game ketiga dan berhasil men-secure buaya pertama di ronde ketiga map Kalahari hari ini. Let's go, finally. Dan sekarang di depan Iko. kaca kalian sudah ada drone view. Kita akan masuk ke ronde berikutnya. Di ronde keempat banyak sekali tim yang udah mulai drop di bagian purgatory. Mantep banget, ini common line ya, garis pesawat yang umum. Dan ternyata gue melihat juga beberapa tim lumayan worry sama teman-teman dari Bonafide. Kenapa? Kalau lu perhatiin sebenarnya resource mereka nggak banyak-banyak banget. Exactly. Bahkan Black itu cuma punya 1 global. Kalau sampai itu terjadi yang namanya Rush Dead. Untungnya Black udah berhasil dapetin 1 orang dan ternyata The Pilas yang menjadi korban berikutnya. Dudes masih bisa melakukan rupaya trading, bakal coba tembak dulu sejenak, tapi sepertinya bakal ada Eldak juga lempar ke Hamexi. Udah membuka keluar ternyata, tapi bakal Ober ditukar. 1-2 berhasil dilempar ke Bay Putra. Koja dan juga Ombak bakal jatuh, tapi Chelsea bakal menjadi bayarannya. Dan juga ada ledakan granat lagi datang. Nah, ini dia bakal sulit banget momentumnya, tapi Dudes bakal menjadi Prince of Grenade. Tidak terasa ledakan karena Hamexi lempar lagi grenade, bakal meledak juga reset. Oh, ternyata masih belum kena, tapi bakal menjadi grenade yang on point harusnya dari Dudes. Sementara Maxdi juga masih cukup on point untuk menggocek momentumnya. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan Maxdi bergerak lewat sebelah kanan, mencoba mencari momentumnya tepat untuk coba revive. Enggak, dia buka adu mekanik, maju dikit, ternyata dia malah nyetor nyawanya ke arah Dudes. Wah, lo harus akuin itu. Ya. Mekanik dari Dudes gak main-main. Ya. Di waktu sesingkat itu saat pegang grenade, dia udah ngelihat ada yang masuk. Dia tetap tenang
tumbang, ganti senjatanya, double barrel jump shoot ke Ya, kayaknya karena lagi di Bali nih, kan? Apalagi ini Nusa Dua deh. Ke pantai. Bacanya udah Divine dan juga tadi udah ada Eko Esports yang kita tahu dari arah CPR sekarang udah mengamankan area-area genteng-genteng hanggar. Tentunya ini bakal menjadi sebuah hal yang cukup menarik. Terlebih riset, tapi ternyata ada Dots dan juga Mr. Rom yang berhasil mendapatkan momentum yang tepat. Tiba-tiba Ombak bakal coba bertukar player dan juga Killa Dots dan juga Ombak bakal langsung berperang melawan teman-teman dari EVOS, Beyond dan juga Mr. 05 ditimbang. Abbas bakal juga kehilangan setengah dadanya. Street masih bakal coba diandalkan, tapi di atas juga di sisi lain berhasil tumbangkan Live Rose. Ini dia yang sempat gue notice di arah genteng hanggar ternyata menjadi danger zone tersendiri. Bahkan tanpa pick off oleh kawan-kawan dari tim Eko. At the same time Kings juga bakal siap datang. Awas bakal coba cabut dulu, bakal coba datangin. Barang berhasil dapat gitu aja oleh Strohead langsung kayak gitu. Dan akhirnya bakal habis. Dan ternyata yang 11 untuk AP. Masih ada teman-teman dari Kings bakal coba langsung lawan oleh Eko. Bisa memberikan jibaku yang bagus sampai era hujan peluru pun sangat merepotkan untuk Kingsnya sampai akhirnya terdiam dan turun dulu temponya sejenak, Pak. Ya, harus turun tempo dan kali ini Iko dengan satu positioning yang sangat bagus. Dudes kali ini grenade-nya tidak terlalu baik digunakan, tapi dia berhasil menumbangkan 4 orang sekaligus. Tapi dari seorang Calvin berhasil menumbangkan lawannya dan akhirnya Galaxio dan juga TP gila dia saat plus posisi ke-7. Sisa 6 tim kali ini Eko dan dapetin 6 kill lagi. Itu udah knock, udah kemakan zona juga. Dan ini malah menjadi momentum yang sangat nikmat untuk Eko Esports karena apa? Bahkan Street pun masih bisa memanfaatkan hashtag keempat S4 untuk masuk zona selanjutnya. Ada mantap kali excellence asal komunitas, tapi juga kita harus ingat ada Eko Esports yang masih belum tumbang, masih lengkap 4 orang. Mulai coba membuka global, tapi dari samping ternyata bakal coba langsung di flank. Respon yang cepat dari Kucai untuk membuka global supaya nggak bisa di flank dengan mudah. Coba tatakin dengan court yang ada dari arah Atreus, bakal coba tembakin terus langsung ke arah depan. Mencoba jongkok dengan dia punya court, tapi ternyata Andrikio berhasil dapetin Koja dan juga Kucai. Agak sulit kondisi untuk Eko. Dan juga ternyata EVOS Divine, yaitu Street harus tumbang begitu saja di tangan seorang player dari OBS. Andrikio lagi-lagi berulah dengan grenade-nya. Atreus bakal tumbang, sisa Mesita yang bakal menjadi confirm untuk Ombak. Dan terlihat sisa 2 tim sekarang termasuk Ombak Sunlord Survivor. Ini bakal menjadi buaya untuk tim komunitas tentunya dari. Sekali lagi, jadi sebenarnya kita masih bisa penasaran pengen lihat map dulu. That's it. That's what I mean. Ternyata bukan. Bakal coba untuk manfaatin, tapi di belakang mereka nggak bisa terlalu santai karena ternyata teman-teman dari The Pillars mereka bakal kontes, tapi ternyata di lain sisi juga Mr. 05 berhasil ditumbangkan. Thanos dan juga Fung udah mulai bergerak dari sebelah kiri, coba mencari di mana lawannya. Di lain sisi Amexi berhasil mendapatkan lawannya dan berhasil langsung di trade kill begitu saja. Obes Bros bakal sedikit kesulitan karena menahan 3 orang sekaligus. 3 orang sekaligus sudah kelihatan. Street bakal menjadi jantung pertahanan dan begitu saja oleh seorang Thanos. Kelihatan ada dia juga berhasil mencari Abbas, bakal meledak sisa Beyond bakal jadi harapan lain dari EVOS Divine. Apakah bisa? Apalagi kalau kita lihat udah bakal ada zona dipatahin sama Dudes lagi-lagi. Bakal jadi perang dari granate itu sendiri. Masih ada Dudes dan juga teman-teman dari Bonafide. 5 kill yang mana? Benar-benar udah nggak punya saingan lagi. Top 3 yang ada di dekat teman-teman dari Iko udah berhasil ditumbangkan, yang tentunya ini menjadi satu keuntungan untuk mereka dengan poin eliminasi yang udah mereka milikin. Dan kali ini BFD ini bakal menjadi lagi-lagi asa untuk teman-teman komunitas. Tapi kalau kita ingat dari samping kiri itu ada Eko Dudes dan kawan-kawan dari Eko Esports. Dan kita lihat juga masih ada Bonafide. Bakal seperti tatakin ini bakal jadi 4 lawan 4. Bakal Verena. Tapi lihat bakal jibaku serangan datang dari arah Bonafide, di mana dari samping juga ada Eko juga bakal memberikan serangan balasan. Tatakin terus, udah kemakan zona dan Bonafide tatakin oleh Atreus udah balik dapetin 1, tukar sama Kelvin. Max Atreus udah jatuh, udah susah Mesintanya, masih bisa ditolong. Ternyata Kucai berhasil dapetin keuntungannya, dapetin di advantage. Ada Res juga bakal tukar, Gustav dapetin 1. Bonafide ketiga, ini bakal menjadi momentum yang tepat. Bakal ada sisa player yaitu dari Eko Esports. Ledakan lemparan M79 meledak, Dudes berhasil dapetin 1, Res jatuh. Ada ledakan granat lagi datang, Dudes King of Grenade mulai siap datang menggeledah situasi yang ada. Lagi-lagi Dudes berulah, mulai retak juga global yang dimiliki oleh dari MK. Dan ternyata MK cuma sisa 2 player. Hans Boy juga bakal jatuh sisa 1 lagi. Dan ini harus bakal menjadi buaya. And that's it. Adios. Bakal menjadi buaya tentunya untuk teman-teman dari Eko. Tapi ternyata masih ada yang nutup global sampai era. Yes, itu nggak bakal merubah apapun. Dan akhirnya kita harus saksikan buaya di secure untuk Eko Esports. Iko Esports berhasil mendapatkan buyahnya untuk yang kesekian kalinya, dan ternyata lagi dan lagi Dudes berhasil menjadi MVP. Ronde ke-7 dari Grand Final Piala Presiden Esports 2021.
Ya, ini dia udah ada suara tembak sepertinya Abigail di arah area Riverside menuju Mil mungkin bimpilkan dulu sejenak, tapi kalau kita berbicara dari arah bisa ditampung Eko Esports ini menit berapa? Ini circle udah mau circle 3, mereka masih di pinggir zona. Mereka benar-benar make sure orang yang di pertigaan ini, pertigaan Mount Mill ini dan juga Riverside itu nggak lanjut dalam artian melanjut nungguin orang yang ada di belakang, karena datang lagi ternyata satu player coba tembakin dari arah kejauhan, ternyata itu adalah dari Bonafide. Dua sisa player yang tadi di kota tua bakal coba langsung diajar, ternyata EVOS juga datang dari arah map Sentosa. Oh, itu sniper dari Kucai berselamatin Bion dan Mr. 05 jatuh begitu saja. Kucai, 2 orang down dari Iko. Kali ini bakal coba cari terus, keker terus. Kucai menjadi sang sharpshooter yang sangat-sangat berbahaya kali ini untuk teman-teman dari EVOS Esports, karena EVOS Defense sendiri ini butuh 2 manpower tambahan, sementara manpowernya jatuh di end. Bion udah tumbang, Bion takes down di sana, dan Iko di sini bakal dapatin seorang rivalitas tertingginya yaitu EVOS Divine. Terlihat EVOS Divine udah mempersiapkan plan B-nya untuk mendapatkan vehicle dan lari masuk ke arah tempat selanjutnya, tapi ternyata mereka lebih perang ke arah kelas combat. Coba tembak lagi ombak dengan double vector Jaya. Awas, ada sebuah icy grenade datang. Abang tiba-tiba diangkat sebuah icy grenade dan dapat satu orang Koja. Bisa 05 jatuh karena Kucai. Kucai bakal tembak keker terus, itu dia dapat satu lagi Kucai. Sam 13 takes down. Sisa 1 orang lagi di atas. Abak, what you guys do? Aduh, ada Abak juga berhasil dapetin Dux, Botak juga berhasil dapetin Dix, dan Valdo berhasil dapetin Strohead. Sisa ombak. And that's it. EVOS Divine ditumbangkan di tangan Eko Esports. Satu orang datang dari Eko Dut dengan sebuah ICX, dia berhasil dapatkan 1. Jatuh 1 orang. Nobita takes down di sana, bakal dihabisi. Kelihatan Eko bakal menempuh jalur air, di kanan. Tapi Kings kesel, gak punya banyak waktu untuk mengeksekusi hal tersebut. Dia bakal pay attention, dia bakal stay connected di arah kiri. Dan udah ada Dots dengan ICX dan lagi. Bakal coba dapetin 1. Udah di pick off 1 orang, dijatuh terkena dan di air begitu saja. Di kill steal oleh Kezel juga aman banget. Kezel dapetin 1, tapi Dots juga berhasil dapetin 1 player dari AP. Sisa beberapa player lagi, dan bahkan seorang Canda jatuh untuk seorang Dots. Lagi-lagi sang predator luar biasa sekali Dots. Sampai sisa Nobita juga bakal coba tatakin dulu Nobita. Harapan terakhir dari AP, komunitas melawan tim esports. King sisa 2, Nobita sisa 1, tapi ternyata Eko tumbang. Dan ini bakal jadi memang landing gitu ya, tapi agak-agak berdekatan tuh dari Eko sendiri bakal ketemu sama SS. Are you guys kidding me? Ini bakal menjadi Alphaing itu lagi expect kayaknya di crossroad mereka bakal ditabrak karena mereka masih di top placement. Makanya mereka pindah haluan ke drop zone yang lain, tapi ternyata drop zone yang lain justru yang tim Eko yang udah mulai ngecek apakah ini area kosongnya atau tidak, tapi ternyata Jisven tidak kosong. Iya, ini gak kosong. Sempat revive lagi. Itu hanya menunda kematiannya saja. Akhirnya The Prince of Grenade meledakkan player-player yang ada di depannya. Sisa 9 tim aja kali ini sekarang. Udah ada AP Chandra dan juga Billy. Ya, ada Joy juga bersama teman-teman dari RB. Dia bertahan, cabut dulu yang penting. Poin plus lebih penting. Dan bakal bertemu di balik tembok. Masih bisa ngumpet dulu. Masih bisakah? Tapi ternyata tidak. Tidak. RBR Sports posisi ke-6 bakal coba tembak lagi. Oke. EVOS Divine dia juga ternyata Sports posisi ke-5. Sampai era Dewa masih hidup bersama teman-teman dari Eko lagi dan lagi. Eko, bau-bau juara. Berbahaya banget. Coba keker tembak dulu dengan scope kali 4 VSS-nya dia dari King Strawhead. Mundur dulu. Pinter banget manfaatin nggak habis patahannya dari King Esports. Tapi kalau kita perhatikan The Pillar yang bakal coba ditatakin, tapi Eko juga siap datang dari arah sebelah kiri. Bakal coba langsung ngajar ke arah The Kings ya. Tapi Kings ya masih sibuk fokus sama teman-teman dari The Pillar. Gimana Kezel berhasil jatuh oleh Playzone. Dimakan begitu saja. Coba revive sempat gak sih? Nggak sempat. Udah Kapten bakal masuk lagi. Buka alok ya. Kezel udah dialim dan udah buka glulu. Tahan, awas ada ledakan juga. Grenade bakal berbahaya. Momentumnya ada Koja, Raf dan juga Dix bakal menjadi harapan dari Kings. Apakah ini bakal jadi buyut? Kedua kali Kings sudah kali itu point kill. Depan Kecuali teman-teman dari daerah Mammoth nih Aji. Sepeda mekanik bakal coba ditemui, tapi ternyata Eko duluan yang bakal bertemu teman-teman dari komunitas Mantap kali Excellent. Langsung ditembakkan aja ombak, sudah kehilangan setengah darahnya Jaya Putra Winoto. Masuk ke dalam zona selanjutnya Aji Sven. Dia bakal nunggu siapa yang bakal masuk ke zona selanjutnya adalah
Ini Kevung dapetin dirinya sendiri dengan headline-nya sayang banget Fung. Tapi Eko bakalan menjadi penjahat harusnya untuk masuk ke arah yang memang sudah ditentukan. Apalagi ada tanda clue, tapi ternyata Sensal Fire posisi kedam bakal dimakan oleh Kings. Troy dapat satu, Dik juga dapetin satu. Iko Kucai bakal coba dimakan juga oleh Dik. Oleh Double Vector awas ledakan juga, tapi ternyata masih bisa digocek Dudes. Masih punya 5 granat. Mau diapain 5 granat Dudes? Ternyata masih ada Kings juga dan Iko yang siap bersama The Pillar yang masih belum kehilangan player. Tapi Dudes berhasil meledakan satu orang yaitu Raf. Bakal langsung di ternyata oleh Ian dari The Pillars. Dan akhirnya kini bakal ada Glual juga yang harus diledakan. Double Vector siap di tangan, siap nungguin untuk teman-teman dari The Pillar untuk keluar. Tapi ternyata The Pillar masih stand still di balik pos dan kelihatannya udah susah banget. Dudes bakal coba dikeker oleh peluru sniper dari Ian 666. Let's go! Flotar dari Black tiba-tiba mengacaukan situasi dan Bonafide dimakan oleh zona. Ternyata sisa 4 tim. My Putra Pillars momentum bakal ada sisa Eko dan juga The Pillar bakal coba langsung diadu aja. Masih ada 2, masih lengkap 4 orang ternyata dari Eko-nya. Bahkan The Pillar juga tapi ada Koja dan juga Ombak dapetin 1. Tuker lagi My Putra yang sampai era udah habis.